semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Bella Mesya dari kelompok 1. Saya di sini selaku sebagai ketua kelompok tersebut yang akan menjabarkan materi tentang tekanan hidrostatis. Selanjutnya ada. Perkenalkan, nama saya Julia Simatika. Nama saya Kirana Cahyani. Saya Fidelia Putri dari Valia Septiani. Saya Anissa Fadia Ramo. Pada video kali ini kami akan menjelaskan video pembelajaran mengenai tekanan hidrostatis. Kalau begitu, mari kita mulai videonya. Let's go. Yuli, Kamu lagi nonton apa? aku lagi nonton vlog dive nih. Wow. Kamu pernah nggak sih ngerasa telinga kamu sakit waktu pas kamu nyelam di kolam yang dalam? Iya, aku suka ngerasa sakit telinga aku waktu aku lagi diving di Bali. Kira-kira itu apa penyebabnya ya? Menurut artikel yang aku baca, itu namanya tekanan hidrostatis. Oh, apaan tuh tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah suatu tekanan yang berasal dari zat cair ke segala arah pada suatu benda. Tekanan itu dapat terjadi karena disebabkan oleh adanya gaya gravitasi. Makanya jika kalian menyelam lebih dalam, telinga kalian akan merasakan kesakitan kan? Oleh karena itu, tekanannya semakin tinggi, maka seluruh tubuh kalian akan menjadi berat sehingga bisa memunculkan adanya rasa sakit di dalamnya. Nah, tekanan hidrostatis juga mempunyai salah satu sifatnya loh. Jika kalian ingin tahu, terdapat dua sifat tekanan hidrostatis. Yang pertama adalah massa jenis zat cair. Apabila massa jenis zat cair tersebut semakin membesar, maka tekanannya pula akan semakin membesar. Begitupun sebaliknya. Lalu yang kedua, ada kedalaman zat cair. Jika jarak suatu titik dalam zat cair itu semakin menurun atau semakin menjauh, maka tekanan hidrostatisnya pun akan semakin membesar. Begitupun sebaliknya, apabila jarak dari suatu titik ke permukaan itu semakin mendekat, maka tekanannya pun akan semakin mengecil. Begitu sifat-sifatnya jika kalian ingin mengetahuinya. Oh, aku tahu. Ada contoh lainnya loh, kayak infus, kapal dan bendungan. Yap, betul. Selain itu, ada contoh sederhana yang bisa kita praktikkan loh. Yaitu aku. Ya. Alat dan bahannya ada solder, ada botol aqua, ada solatip, dan juga ada air. Langkah pertama, sediakan botol air mineral, kemudian lubangi sisi botol air mineral dengan solder yang sudah panas. Kemudian, tutup bagian yang sudah dilubangi dengan isolatif. Kemudian isi botol dengan air. Langkah terakhir, buka solatipnya. Nah, dari percobaan sudah kami lakukan tadi, dapat dilihat bahwa semburan lubang bagian bawah lebih jauh dibandingkan semburan lubang bagian atas.
Nah, hal ini disebabkan oleh tekanan pada air atau dikenal juga dengan tekanan hidrostatis. Oleh karena itu, tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman. Jika semakin dalam, maka tekanannya semakin besar. Berikut adalah contoh soal mengenai tekanan hidrostatis. Yang pertama adalah sebagai berikut. Mari kita baca sama-sama. Seekor ikan berada pada bak air seperti pada di gambar ini. Seperti yang kalian lihat, ada bak air berukuran besar. Jika massa jenis zat air adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya adalah 10 per second kuadrat, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah. Untuk menjawab soal ini, perlu kita ketahui bahwa ada suatu kaitan rumusnya dengan hubungan tekanan hidrostatis. Dari rumus yang kita ketahui, tekanan hidrostatis pun juga mempunyai rumus yang amat simpel dan mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah pH. pH ini adalah suatu lambang atau simbol tanda artinya tekanan hidrostatis. pH ini adalah tekanan hidrostatis. Rho itu adalah massa jenis. G adalah percepatan gravitasi. Dan H adalah kedalaman atau ketinggian. Diukur berdasarkan apa? Meter. Tidak boleh sentimeter, desimeter, ataupun kilometer. Harus diukur berdasarkan meter. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui dari salah satu sifat yang kita telah sebelumnya, bahwa jarak suatu titik dari atas permukaan hingga ke bawah itu adalah ketinggian ataupun kedalaman yang diukur. Berarti di sini kita ketahui bahwa total tinggi dari atas permukaan sampai paling dalam itu kan 140 cm. Nah, di sininya 60 cm dari kisaran paling dalam hingga ke bagian titik objek yang telah diketahui, sekitaran 60 meter. Berdasarkan sifatnya, kita harus mengetahui tinggi dari kedalaman tersebut. Dari yang kita ketahui bahwa total dari jarak atas permukaan sampai paling ke bawah, paling dasar, itu adalah 140 cm. Jarak dari objek hingga ke bawah atau ke bagian yang paling dalam air, itu adalah 60 cm. Berdasarkan sifat tekanan hidrostatis, yang perlu kita pahami adalah jarak suatu titik dari atas permukaan. Berarti, yang kita ukur adalah dari permukaan, berhenti stop hingga sampai ke objek tersebut. Nah, yang ditanya ini tingginya berapa? Karena ketinggiannya belum pasti, untuk mengetahuinya kita memerlukan pengukuran yang lebih tepat. Kalian bisa saja mengukurnya atau convert ini sebagai meter. Yuk. Nah, untuk mencari tinggian ini ataupun kedalaman dari sini ke sini, itu caranya begini. 140 dikurang 60 sampai dengan 80 cm. Nah, karena ini unitnya tidak boleh cm, kita ubah ke meter dengan cara 80 bagi 100. Coret. Jadi hasilnya 0,8 meter. Begini, kita sudah mengetahui ketinggiannya. Setelah itu, yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis yang diterima ikan. Rumusnya kita pakai, kita tinggal substitusikan saja. pH sama dengan Rho-nya tadi berapa? 1000 dikali 10 dikali 0,8. Nanti hasilnya tekanan hidrostatis ini, maka ikan tersebut akan menerima tekanan hidrostatis sebagai 8000. Jadi hasilnya adalah 8000 Newton per meter kuadrat. Atau kalian bisa menjawabnya sebagai 8000 Pascal. Selesai. Di bagian ini, jika kalian sudah substitusikan persamaan tersebut ke dalam sebuah rumus, maka kalian akan mendapatkan hasilnya adalah 8000 Newton per meter kuadrat. Atau kalian juga bisa menjawabnya 8000 Pascal, karena itu adalah tekanan. Oh gitu kira.